Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat kimia dari senyawa hidrokarbon. Masih semangat ya dalam belajar kimia? Yuk langsung saja kita pelajari apa itu sifat kimia dari senyawa hidrokarbon. Nah, kalian perhatikan di sini ada sifat kimia dari alkana. Yang pertama, sifat kimia itu alkana dapat melakukan oksidasi atau pembakaran. Jadi, oksidasi yaitu reaksi cepat suatu senyawa dengan oksigen. Nih, di garis bawahi, alkana itu bereaksi dengan oksigen yang disertai dengan pembebasan kalor. Nah, pembakaran alkana ini berlangsung secara sempurna dan tidak sempurna. Kalian perhatikan kotak di sini. Untuk reaksi pembakaran sempurna, itu cirinya pasti menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, di sini sudah ada CH4 atau metana yang direaksikan dengan oksigen, dihasilkan karbon dioksida dan air, dan disertai pembebasan energi. Jangan lupa ya, kalau kalian mereaksikan metana dan oksigen, kalian perhatikan koefisiennya juga, agar seimbang antara kiri dan kanan. Di sini C-nya sudah 1, sini C-nya 1. Hanya 4. Di sini juga hanya 4. Di sini O-nya ada 4, di sini juga ada 2 tambah 2, 4. Begitu ya, jangan lupa untuk menyetarakan koefisiennya. Nah, ketika reaksi pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2, nah, untuk reaksi pembakaran yang tidak sempurna, itu menghasilkan CO atau karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini tidak baik ya untuk kesehatan, biasanya dihasilkan dari kendaraan bermotor. Nah, misalnya, metana direaksikan dengan oksigen, ini menghasilkan karbon monoksida. Kalian perhatikan koefisiennya, sehingga bisa menghasilkan karbon monoksida. Begitu seterusnya. Sampai sini paham ya semuanya? Oke, saya lanjutkan. Nah, reaksi yang kedua yaitu substitusi atau pergantian. Jadi, alkana dapat bereaksi substitusi dengan golongan halogen. Jadi, golongan halogen itu dalam SPU atau sistem periodik unsur itu ada di golongan 7A, yaitu fluor, klor, brom, dan iodin. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom dengan atom yang lain. Langsung saja, yang pertama ada reaksi klorinasi dari kata klor, Cl ya. Jadi di sini ada rumus umumnya RH, ini alkananya, plus klor, ini Cl2, itu namanya klorin, karena klor tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus dalam bentuk Cl2. Alkana plus Cl2 menjadi RCl plus HCl. Langsung saja ya, ini ada contohnya. CH4 atau metana direaksikan dengan klorin menjadi metil klorida atau CH3Cl plus HCl. Asam klorida ya, HCl. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat di bawahnya. CH4 kan seperti ini ya. Penggambarnya CH4 plus Cl2. Cl mengikat Cl menjadi CH3Cl. Kira-kira bagaimana seperti itu? Nah, kita lihat yang namanya substitusi itu namanya pergantian. Jadi di sini Cl akan menggantikan atom H-nya. Terserah mau yang mana. Misal ini ya. Nah, ini Cl menggantikan posisi H-nya. Cl masuk sini. H-nya keluar. Ini hanya keluar, kemudian berikatan dengan Cl yang ini. Nah, gitu. Jadi kan C hanya ada 3 nih. 1, 2, 3. Plus Cl ini, tadi yang menggantikan. Kemudian hanya ini kan keluar, berikatan dengan Cl, menjadi HCl. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang brominasi, ini berasal dari kata brom. Berarti alkana itu akan direaksikan dengan bromin. Br2 ya, bromin, tidak Br saja. Ini menjadi RBr plus HBr, asam bromida, HBr itu. Nah, kita lihat di sini. Contohnya, CH3, CH2, CH3. Apa? Propana, ya kan? Nah, Br ini nantinya akan menggantikan atom H-nya. Misal, Br di sini. Menggantikan di sini. Terus hanya keluar.
berikatan dengan Br yang lain, ya kan? Berarti jadi CH3CH Br. Harusnya kan tadi CH2 di sini. Nah, karena diganti dengan Br ini, maka menjadi CHBr dan tetap CH3. Kemudian yang di sebelahnya plus HBr. Ini tadi kan Br-nya ada 2. Tinggal 1 kan? Karena yang satunya udah berikatan di sini. Nah, begitu berarti menjadi HBr karena hanya yang di sini, hanya yang diganti Br itu berikatan dengan Br lainnya. Menjadi HBr. Oke, sampai sini paham ya? Nanti jika ada yang ditanyakan boleh saja. Ini brominasi dan klorinasi itu hampir sama, cuman pergantian atomnya. Ini Cl, ini Br ya. Nanti bisa F juga, bisa iodin juga. Oke, nah sifat kimia alkena. Sekarang alkena, tadi alkana ya, ada alkana itu ada apa tadi? Substitusi dan oksidasi. Nah, yang sekarang alkena. Ini yang alkena, itu yang pertama ada oksidasi atau pembakaran. Sama ya, seperti tadi alkana. Jadi oksidasi itu pasti alkena direaksikan dengan oksigen. Ini pasti cirinya oksidasi itu bereaksi dengan oksigen dan disertai pembebasan kalor. Nah, pembakaran alkena ini juga berlangsung secara sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, reaksi pembakaran secara sempurna ya. Sama seperti tadi, cirinya sempurna, pembakaran itu sempurna, itu pasti dihasilkan CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan reaksi pembakaran yang tak sempurna, itu pasti dihasilkan karbon monoksida. Karbon monoksida ini yang berbahaya untuk kesehatan. Oke. Ini hampir sama seperti tadi C2H4, berarti ini etena ya, etena direaksikan dengan oksigen menjadi karbon dioksida plus air plus energi. Jangan lupa kalian seimbangkan koefisien masing-masing reaksi dan hasil reaktannya ya. Ini juga seperti itu. Nanti juga bisa kalau misalnya propena plus oksigen itu gimana gitu. Nanti kalian coba sendiri ya. Kalau ini kan contohnya etena ya. Oke, next. Nah, yang kedua di sini adisi. Beda dengan alkana tadi substitusi, ini adisi. Nah, apa itu adisi? Jadi reaksi adisi yaitu reaksi penjenuhan ikatan rangkap alkena. Jadi, pada reaksi adisi ini, nantinya alkena akan direaksikan dengan suatu senyawa untuk menghilangkan ikatan rangkap pada alkena. Kan tadinya alkena itu ikatan rangkap ya. Nah, kalau bereaksi adisi itu, nanti hasilnya itu ikatannya tunggal, tidak ada ikatan rangkapnya. Yang pertama, ada adisi halogenasi. Dari kata halogen ya. Berarti halogen tadi ya, FCl-BRI ya. Ada adisi halogenasi. Nah, berarti di sini mereaksikan alkena. Ini apa? Etena ya. Plus klorin menjadi CH2Cl, CH2Cl. Kenapa seperti itu? Kita bahas. Nih, ini kan CH2, CH2 ya. Seperti atasnya. Plus Cl2. Jadi, ini kan Cl-nya ada 2 ya. Cl gini. Nah, ini Cl-nya misal kita ganti di sini. Tambahkan ya adisi itu. Kemudian Cl yang ini kita reaksikan di pomen harus direaksikan dengan atom C-nya. Oke, Cl menjadi seperti ini. Cl-nya masuk ke sini diikat oleh atom C atau atom karbon. Cl yang satu juga diikat oleh atom karbon di sini ya. Jadinya ikatan rangkapnya hilang, ya kan? Karena di sini kan sudah mengikat 4. Bentar. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, karena itu ikatan rangkapnya tuh hilang karena dia sudah ketambahan Cl, mengikat Cl di sini. Jadi ikatan rangkap hilang. Ini yang dinamakan adisi. Jadi adisi itu pasti
menghilangkan ikatan rangkapnya. Cirinya adisi itu seperti ini. Hilang ikatan rangkapnya. Oke, next. Nah, yang kedua ada adisi hidrogenasi. Tadi kan halogen. Sekarang hidrogenasi berarti direaksikan dengan hidrogen atau H2. Nah, ini masih sama. Contohnya etena direaksikan dengan H2 menjadi apa nih? CH3 etana, ya. Etena menjadi etana. Kita perhatikan di sini. Ini kan CH2 seperti tadi ya. Kalau tadi kan bereaksi dengan halogen, sekarang hidrogen H2. Ini hanya kan ada 2. Nah, terserah mau yang mana. Ini hanya bisa ke sini. Pokoknya atom C itu mengikat hanya biar dia itu kehilangan ikatan rangkapnya. Nah, gini. Jadilah seperti ini ya. Ini hanya yang tadi, yang merah ya. Saya lingkari saja. Ini hanya hasil dari reaksi dan hidrogen. Nah, jadi ikatan rangkapnya itu hilang, teman-teman. Ini kan tadi ikatan rangkap. Sekarang jadi hilang karena dia sudah mengikat atom hidrogen di sini. Jadilah CH3 seperti ini ya. Misal besok ada soal seperti ini, kalian kerjakan seperti ini. Nah, penjabarannya itu seperti ini, biar lebih mudahnya. Oke. Nah, yang ketiga ada adisi hidrogen halida. Jadi, hidrogen halida itu penggabungan H dan halida. Halida tadi ada FCl-BrI ya. Jadi, HF asam fluorida, HCl asam klorida, HBr asam bromida, HI asam iodida. Oke, ini cirinya ya, hidrogen halida. Tadi kan udah adisi Adisi halogenasi, hidrogenasi, sekarang hidrogen halida. Kalian perhatikan di sini ada etena direaksikan dengan HCl atau asam klorida menjadi CH3CH2Cl. Nah, kalau adisi ini tinggal masuk. Di sini kalian perhatikan ada H dan Cl. Ini penjabarannya ya, yang di bawah ini penjabarannya. Yang atas ini lebih mudahnya biar kalian belajar lebih mudah. Jadi hanya ini masuk ke sini. Pokoknya atom C itu yang mengikat ya. Nah, ini Cl-nya masuk ke sini. Jadilah seperti ini. CH3CH2Cl. Ingat ya, ini hanya dari luar tadi, dari HCl. Ini Cl-nya juga. Nah, kelihatan kan ikatan rangkapnya hilang kan? Nah, itu ciri dari adisi itu ya. Pasti ikatan rangkapnya itu menghilang seperti ini karena dia sudah mengikat H dan Cl di sini. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang yang terakhir ada sifat kimia dari alkuna. Tadi kan sudah alkana dan alkena. Sekarang alkuna. Ini hampir sama dengan alkena. Yang pertama ada oksidasi. Ingat, kalau oksidasi itu pasti reaksinya berlangsung dengan oksigen. Dan disertai pembebasan kalor. Di sini, lihat, reaksi pembakaran sempurnanya. Ini ada etuna. Ingat ya, alkuna. Etuna direaksikan dengan oksigen menjadi 4 karbon dioksida. Kalau sempurna pasti dihasilkan karbon dioksida. Kalau tidak sempurna itu pasti dihasilkan karbon monoksida. Ini yang membedakan antara sempurna dan tidak. Pokoknya kalau pembakaran itu pasti alkana, alkena atau alkuna direaksikan dengan oksigen dan dihasilkan CO2 dan H2O. Ini pasti. Yang di sini CO dan H2O ini pasti. Jadi tinggal misal besok ada soal ininya diganti, kalian bisa ya. Kalian bisa membuat reaksi ini ya. Jangan lupa untuk menyetarakan koefisiennya. Misal di sini C-nya ada 8, di sini juga ada 8. Seperti itu ya. Nanti kalian lebih banyak belajar lagi, oke? Yang kedua, ada reaksi adisi. Ini sama seperti alkena tadi untuk menghilangkan ikatan rangkap. Nah, karena alkuna ini ada
ikatan rangkapnya ada 3 ya, berarti dia harus melewati 2 tahap. Kalau tadi alkena itu adisinya hanya melewati 1 tahap, kalau alkuna ini harus melewati 2 tahap. Yang pertama ada adisi halogenasi, sama ya seperti alkena tadi. Halogenasi berarti direaksikan dengan halogen. Fluor, klor, brom, iodin. Nih, ada CH C2H2, etuna, direaksikan dengan klorin. Cl-nya ada 2 ya. Cl-nya ada 2, berarti gini ya. Nah, ini terserah mau masuk yang mana. Misal, Cl yang sini masuk sini. Pokoknya atom C yang mengikat ini masuk sini. Jadilah seperti ini ya. Ingat, karena dia sudah mengikat atom klor, berarti ikatan rangkapnya hilang 1 dari 3 menjadi 2. Nah, ternyata tidak sampai di sini. Kalau alkuna, dia harus melewati tahap 1 lagi. Nah, kita tuliskan lagi hasilnya yang ini di sini. Kita reaksikan lagi dengan klorin agar ikatan rangkapnya hilang lagi. Nah, di sini ada Cl. Ini kita masuk. Terserah, ini masuk sini, ini masuk sini. Itu menjadi ini. Oke, karena tadi ini sudah mengikat Cl, ini juga sudah mengikat Cl, maka ikatan rangkapnya hilang dari 2 menjadi 1. Seperti itu ya. Cirinya adisi alkuna itu harus melewati 2 tahap. Karena dia kan ikatan rangkapnya ada 3 ya. Berarti dari 3 menjadi 2 menjadi 1. Seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya etuna dan klorin itu hasil akhirnya ini ya. CH Cl2 dan CH Cl2. Oke, besok kalau ada soal, kalian pastikan harus sampai di sini. Oke. Oke ya. Nah, kemudian ada adisi hidrogenasi. Tadi halogen, sekarang hidrogen. Bereaksi dengan hidrogen H2. Ini sama ya seperti tadi ya. Tinggal hanya masuk ke sini atau masuk ke sini menjadi CH2, CH2. Kata rangkapnya hilang dari 3 menjadi 2. Kemudian kita tulis lagi, direaksikan lagi dengan hidrogen. Kemudian hanya masuk lagi di sini. Kemudian satu masuk lagi ke sini. Jadi CH3, CH3. Oke, ikatan rangkapnya hilang ya, dari 2 menjadi 1. Nah, bisa saya lanjut ya. Yang ketiga ada adisi hidrogen halida. Ini harusnya C ya. Ini penggabungan ya, H dengan halida. Di sini ada HF, HCl, HBr, HI. Oke, di sini ada etuna. Kalian perhatikan etuna direaksikan dengan HCl. Itu tinggal masuk ya. Kalau adisi itu tinggal masuk atomnya. Terserah. Ini hanya misal. Oh, hanya yang di sini aja deh. Kemudian Cl-nya ke sini. Jadi seperti ini ya. Dia mengikat H dan Cl. Nah, ikatan rangkapnya hilang nih, dari 3 menjadi 2, karena dia sudah mengikat H dan Cl. Nah, ternyata baru sampai tahap 1. Kita lanjutkan ke tahap 2. Kita tuliskan hasilnya ke sini ya. Kita reaksikan lagi dengan HCl. Nah, kalau yang ini agak beda ya, nggak boleh terserah masuknya. Kita perhatikan, di sini atom karbonnya mengikat 2 atom H. Ada 2. Yang sini atom karbonnya cuma mengikat 1 H. Menurut aturan Markov-Nikov, mengatakan bahwa yang kaya akan H semakin kaya. Artinya, H di sini itu harus masuk ke sini. Karena dia mengikat atom H paling banyak daripada yang di sini, atom karbon yang kanan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, gitu ya. Nah, Cl ini baru masuk yang di sini, karena atom H-nya cuma ada 1. Ingat ya, kalau besok menemukan yang seperti ini,
dia tidak boleh sembarang masuk. Kalau yang ini tadi kan sembarang masuk nggak apa-apa, karena jumlah atom hanya seimbang. Dari sini satu, sini satu. Kalau yang ini nggak boleh sembarang masuk. Hanya itu harus masuk, harus terikat lah. Diikat oleh atom karbon yang memiliki atom hanya paling banyak. Di sini ada dua. Ada dua. Di sini cuma ada satu. Nah, di C-nya mengikat klornya. Jadilah seperti ini. Apa nih? CH3 CH2. Seperti ini ya hasilnya ya, hasil akhirnya. Adisi etuna dengan asam klorida. Hasil akhirnya ini. Besok kalau ada soal, kalian pastikan hasilnya sampai ini ya. Sampai ini yang merah ini ya. Bisa kalian jabarkan seperti ini, biar lebih mudahnya. Oke? Ingat yang ini harus melewati aturan Markovnikov. Nah, tidak terasa sudah sampai di ujung pembelajaran. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini, dan saya berpesan, karena materi sifat kimia hidrokarbon ini memang membutuhkan pemahaman lebih, kalian tetap harus rajin belajar dan bisa mengulang-ulang video pembelajaran ini ya. Kalian bisa latihan soal juga. Oke, tetap semangat ya. Oh ya, untuk kali ini kan saya hanya mengajarkan sifat kimia. Nah, untuk sifat fisikanya, sifat fisika alkana, alkena, dan alkuna, bisa kalian cari sendiri ya referensinya. Tetap semangat belajar, oke? Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.